Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Edi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proses atau teknik dalam pengemukan sapi Bali. Nah, sebelum saya menjelaskan proses atau teknik dalam pengemukan sapi Bali, saya akan memberitahu apa sih yang namanya itu sapi Bali atau sejarah singkat mengenai sapi Bali. Nah, sapi Bali merupakan sapi hasil domestikasi atau penjinakan dari banteng yang asli Indonesia dan memiliki keunggulan dalam sumber daya reproduksi, daya adaptasi, dan persentase karkas yang tinggi. Nah, sapi Bali juga memiliki ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh sapi bangsa lainnya dan merupakan sumber genetik asli Indonesia yang patut dijaga dan dipelihara kelestariannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia. Nah, adapun ciri-ciri sapi Bali secara spesifik yaitu memiliki bulu merah bata bagi yang betina, dan bagi yang jantan jika sudah besar dia memiliki bulu yang berwarna hitam. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu kaki berwarna putih di bagian lutut ke bawah. Nah, memiliki bulu pantat yang berwarna putih dan tanduk yang besar. Baik, langsung saja kita mulai dalam proses atau tahapan awal atau syarat awal dalam proses pengemukan sapi Bali. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses pengemukan sapi Bali yaitu yang pertama dalam pemilihan bibit, yang kedua proses pengemukan, yang ketiga pemberian pakan dan cara pemberian pakan, dan yang terakhir ada penanggulangan penyakit. Nah, mengenai hal yang pertama yaitu tentang pemilihan bibit. Nah, dalam pemilihan bibit ini kita harus memilih bibit yang tepat dan benar dalam pemilihan bibit sapi Bali ini, karena jika salah dalam memilih bibit sapi Bali ini kita akan mengalami kerugian. Nah, adapun cara-cara dalam memilih sapi Bali yang tepat dan benar yaitu kita harus melihat persilangan antara ibu dan ayahnya, dan yang kedua kita melihat memilih sapi yang jantan karena sapi yang jantan lebih mudah dalam proses pengemukan. Nah, yang ketiga yaitu usahakan memilih sapi yang memiliki bobot kira-kira di atas 200 kg dan umurnya sekitar 1 sampai 1 tahun 2 bulan. Nah, adapun cara yang lain yaitu dalam pemilihan bibit sapi Bali ini yaitu dengan cara usahakan dapat memegang punggung dalam membeli sapi Bali ini. Usahakan memilih punggung yang rapi, dan usahakan dalam memilih bibit sapi Bali ini kita harus memilih sapi Bali jantan yang lebih semok agar lebih mudah karena sapi Bali yang semok ini lebih banyak memiliki karkas. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan kedua
yaitu pada sistem penggemukan. Nah, dalam sistem penggemukan ini saya menggunakan sistem kreman atau sistem dikandangkan, karena dalam sistem ini selain meningkatkan nilai jual pada sapi, kita dapat nilai tambah dalam mengonsumsi kotoran pada sapi tersebut. Nah, adapun cara-cara dalam sistem penggemukan, yaitu yang pertama kita dalam pemberian pakan tidak dibatasi, pakan dan air tidak dibatasi, dan sapi tidak dipekerjakan. Yang ketiga, pemberian suplemen pada sapi agar meningkatkan nafsu makan. Dan yang terakhir, dalam pemberian pakan kita harus memberikan pakan hijauan dan konsentrat. Adapun lama dalam penggemukan sapi Bali yaitu sekitar kurang lebih 3 bulan. Baik, selanjutnya masuk ke dalam tahap yang ketiga dalam proses penggemukan sapi Bali, yaitu pada pakan ternak sapi dan cara pemberian pakan. Nah, pakan merupakan sumber protein yang diubah menjadi energi yang dapat menunjang pertumbuhan. Nah, mutu dan jumlah pakan ternak sapi pun yang diberikan harus mencukupi, sehingga protein yang diubah dapat menghasilkan lemak dan daging. Dan adapun dalam memilih pakan ternak sapi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pakan ternak sapi harus mudah dicari. Yang kedua, mengandung zat gizi. Yang ketiga, pakan ternak sapi harganya mudah dicari dan harganya terjangkau. Yang keempat, pakan ternak sapi boleh diganti dengan yang lain asalkan mengandung kandungan zat gizi yang sama. Nah, yang terakhir, pakan ternak sapi tidak dipalsukan dan tidak beracun. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu cara penanggulangan penyakit pada sapi. Nah, penyakit merupakan hal yang tidak kita ketahui kapan terjadinya. Nah, maka daripada itu kita perlu menjaga kesehatan sapi sehingga dalam sistem penggemukan ini kita tidak mengalami kerugian. Nah, adapun cara pencegahan dalam penyakit sapi ini, yaitu yang pertama, kita harus menjaga kebersihan, terutama pada kebersihan kandang dan kebersihan peralatan, serta memandikan setiap waktu, sapi setiap waktu. Nah, yang kedua, jika ada sapi yang sakit, segeralah diobati agar tidak menimbulkan penyebaran penyakit pada sapi-sapi lainnya. Nah, yang ketiga, jika lantai pada kandang sapi kotor, basah, segeralah dibersihkan karena agar tidak menimbulkan bakteri. Nah, yang terakhir, rutinlah memeriksa sapi dan memberikan vaksinasi. Baik, demikianlah proses atau teknik dalam penggemukan sapi Bali. Semoga bermanfaat untuk yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih.